Sudah sakit parah begini baru diperiksa ke dokter. Ibu pernah makan obat apa, Bu? Dari gejala-gejala yang Ibu ceritakan tadi, Penyakit ibu ini sudah pasti kanker. Apakah ini akhir daripada perjalanan hidup saya? Pada bulan Maret, saya kayaknya merasa bahwa ada sesuatu seperti tertikam-tikam gitu di payudara saya sebelah kiri. Saya memberanikan diri untuk ke dokter. silakan dulu. Terima kasih, Dok. Kira-kira Anda Nah, keluhan di apa? situ saya menceritakan dan menunjukkan posisi daripada payudara saya itu. Payudara saya sebelah kiri ini kayak ketusuk-tusuk jarum gitu, Dok. Ada benjolan, Bu? Dari apa yang saya alami itu, dokter Dari mendiagnosis bahwa gejala yang Ibu ceritakan tadi, sepertinya Ibu mengalami sakit kanker. saya mendengar apa yang dokter katakan saat itu. Saya merasa bahwa apakah iya saya harus alami hal ini? Penyakit yang mau dikatakan bahwa penyakit yang sangat mematikan dan semua orang tidak menginginkan hal itu dialami. Pada saat itu saya nggak bisa diam. Saya bertanya dalam diri saya, apakah saya berdosa di hadapan Tuhan hingga hal ini harus saya alami. Setelah pulang dari dokter, saya lakukan hal seperti biasa, rutinitas. Tapi pikiran saya udah fokusnya ke sakit ini terus. Akhirnya anak belajarnya sendiri, biasanya ditemani, dibantuin. Kadang hal-hal yang harus saya lakukan akhirnya terganggu semua. Beberapa bulan kemudian payudara saya itu semakin berubah. Di situ saya melihat bahwa payudara saya sudah keras, kayak membatu, warnanya juga udah berubah. Otomatis pada saat melihat hal itu saya panik. Apalagi saya berpikir suami tidak ada. Saya mau kasih tahu ke suami saya takut karena saya berpikir saya nggak mau terlalu membebani pikiran dia. Nah di situ sakitnya itu semakin hari semakin tak tertahankan lagi saya alami. Kalau disentuh sedikit aja itu sakitnya luar biasa. Suatu ketika suami pulang pada waktu malam itu benar-benar sakitnya luar biasa. Dan saya nggak kuat tahan, saya nangis nggak kuat tahan. Tapi nangisnya membelakangi suami. Saya sedang tidur, saya mendengar istri saya nangis, jadi saya kaget bangun, terus saya nanya ke istri saya kenapa nangis. Dari situ terus istri mengaku, katanya sakit kanker, ada benjolan di payudara sebelah kiri. Sakit kanker. Iya, saya kaget sebagai suami, kaget karena ya bayangan saya, wah ini kanker payudara ini, kanker itu pasti nggak bisa sembuh. Tapi di sisi lain, saya harus belajar sebagai seorang yang selalu berharap kepada Tuhan, saya harus kuat. Kalau saya lemah, siapa yang menguatkan istri saya? Saya bilang, udah mari kita berdoa aja, pasrahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi langsung kita berdoa malam-malam itu. Kita harus yakin dan percaya. Terus dia mengatakan bahwa kamu nggak usah takut. Yang penting kamu kalau mau berusaha, kamu mau sungguh-sungguh, kamu percaya bahwa Tuhan itu hidup. Itu saya merasa bahwa saya dikuatkan, benar-benar kuat. Baru saya mengingat bahwa, oh iya saya punya Tuhan yang hidup. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus merasa ini menjadi akhir daripada hidup? Dan di situ saya merasa saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun kalau saya terlalu terfokus dengan sakit saya ini hingga
waktu saya untuk saat teduh, terkadang saya tidak serius lagi untuk lakukan itu. Besoknya dia harus kembali ke Cirebon karena dia harus tugas ke Bandung. Nggak usah. Dia Berdoa suami aja. bilang apa harus ditemani. Saya bilang nggak usah, saya pergi sendiri saja. Saya memberanikan diri sendiri pergi ke dokter. Pada saat masuk ke dokter, dengan kondisi saya sakitnya, dengan keadaan payudara saya, dokter sempat marah. Ibu kenapa? Sudah sakit parah begini baru diperiksa ke dokter. Saya diam aja, saya nggak menanggapi apa yang kata dokter. Penyakit ibu ini sudah pasti kanker. Tapi untuk memastikan kanker ganas atau tidak, ibu harus di USG. Dan akhirnya saya mengikuti apa yang dikatakan dokter pada saat itu. Hasil daripada USG itu otomatis positif kanker. Sakit ibu lewat USG, kalau kita melihat itu di stadium akhir. Setelah dokter melihat hasil itu, dokter mengatakan bahwa saya harus mengadakan ronsen lagi dan diharuskan saya harus kembali bersama dengan suami karena otomatis ini harus diangkat. Dalam 2 hari berselang itu suami nggak kembali ke Cirebon karena harus menemani saya. Setiap pagi jam 3 kita saat teduh. Nah, di saat teduh itu kita berdoa hanya serahkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, setelah itu kita hanya minta Tuhan nyatakan kuasa. Tuhan nyatakan mujizat. Setelah kita selesai berdoa, mungkin sekitar jam 4 subuh, mau 4:30 waktu itu. Kita memutar televisi dan kita juga nggak tahu bahwa pagi-pagi begitu ada khotbah daripada Pak Niko di salah satu stasiun TV dan kita mengikuti itu. Di situ yang sangat menguatkan saya bahwa Pak Niko mengatakan bahwa apapun keadaan kita saat ini, mau sakit, beban, pergumulan, apapun seberat, apapun sebagai manusia, udah nggak sanggup. Udah tidak ada jalan keluar. Masih ada satu pribadi yang sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dan di situ Pak Niko menganjurkan kita untuk siapapun kita saat ini untuk sungguh-sungguh punya iman, kita berdoa. Ya, waktu kita mendengar Pak Niko khotbah, kita sangat berimani itu. Dan kita yakin bahwa mujizat itu akan terjadi untuk kita. Dan pada saat kita berdoa itu kita pasrahkan diri, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizat kepada istri saya. Ada berapa banyak yang memerlukan pintu-pintu di depan saudara dibuka oleh Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Dan saat itu saya dan suami mengikuti apa yang Pak Niko arahkan ke kita. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Dan setelah Pak Niko selesai acara itu, saya juga tidak berpikir ke penyakit saya lagi, fokus ke dokter, itu saja. Setelah sampai ke dokter, ketemu dengan dokter di bagian radiologi, saya di ronsen. Setelah di ronsen, suster itu yang layani saya mengatakan ke saya gini,
Ibu benar terkena penyakit kanker? Iya sus, kalau enggak ngapain saya harus di ronsen. Setelah itu ronsen pertama jadi serahkan ke dokter radiologi. Dan dokter mungkin melihat Ini hasil ronsen dari Ibu Yolanda. Kok beda ya dari hasil USG yang pertama? mereka tidak percaya gitu melihat hasil yang pertama. Ini pasti ada kesalahan. Tolong Ibu Yolanda di ronsen sekali lagi. Saya ikuti lagi 2 kali. Kita harus ke dokter ahli dalam untuk menyerahkan hasil daripada ronsen itu. Nah setelah itu dokter nerangkan hasil daripada ronsen. Ketemu dengan dokter, itu yang saya tidak pernah ini pikir. benar-benar aneh. Dari hasil pemeriksaan yang lama, itu sangat berbeda dengan pemeriksaan yang sekarang, Bu. Dokter radiologi mengatakan Ibu pernah makan obat apa, Bu? Mungkin Ibu pernah periksa di mana, Bu? saya masih terheran-heran. Kenapa dokter harus menanyakan saya seperti ini? Maksudnya apa dok? Dokter melihat saya, dokter bilang, Penyakit Ibu itu sudah sembuh dan kankernya sudah hilang, Bu. itu yang saya tidak pernah pikir. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ku melihat ada mujizat setiap hari, selama ku menyembahmu. Saat ini saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saya sudah disembuhkan secara total, dan saya bebas dari kematian. Saya sangat bersyukur kalau mujizat itu Tuhan buat bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat-Mu sungguh nyata dan masih ada sampai dengan hari ini. Ada mujizat setiap hari. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Mati di sini bisa diartikan tidak ada pengharapan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini keadaannya begitu jelek. Saudara sakit, fisiknya sakit, mental, jiwa saudara mungkin lagi sakit. Dan secara ilmu kedokteran mungkin sudah tidak ada pengharapan untuk disembuhkan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, di hadapan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak ada harapan. Semua ada harapan. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia dan bagi yang percaya kepada dia. Mungkin ada di antara saudara saat ini, hubungan suami istri begitu jeleknya, sehingga dikatakan, mana mungkin dipulihkan. Tidak mungkin dipulihkan, tidak ada pengharapan lagi. Tapi saya mau katakan pada saudara, di hadapan Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, dan selalu ada pengharapan. Mungkin bisnis saudara saat ini, dalam keadaan begitu jelek, tidak mungkin dipulihkan. Tapi saya mau katakan pada saudara, di hadapan Tuhan Yesus sekali lagi, tidak ada istilah tidak ada pengharapan. Semua selalu ada pengharapan. Saya ingat pada beberapa waktu yang lalu, ketika saya KKR di sebuah kota, ada seorang anak wanita datang, dan dia disaksikan pada waktu itu bahwa dia adalah bisu tuli sejak lahir.
pada tahun yang lalu, saya pernah datang ke kota ini. Tuhan membuat mujizat kepada anak ini. Salah satu telinganya dibuka oleh Tuhan. Dan dia mulai belajar berbicara. Tetapi yang luar biasa, pada tahun ini ketika saya kembali kepada kota itu untuk KKR, telinga yang satunya dibuka lagi oleh Tuhan. Dan dia secara sempurna, telinga kanan dan kirinya terbuka. Namanya Iroh. Dia tahun lalu datang ke tempat ini. Tahun lalu dia datang. Dia sejak lahir bisu tuli. Bisu tuli sejak lahir. Tahun lalu waktu dia datang, pulang masih belum terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, gak lama setelah dia pulang itu, telinganya mulai terbuka sebelah. Amin. Malam ini dia datang, telinganya dua-dua dibuka oleh Tuhan. Bukan cuma itu, sekarang dia mulai bisa bicara. Satu, tiga. Yesus. Haleluya. Haleluya. Secara ilmu kedokteran, orang yang bisu tuli sejak lahir tidak bisa disembuhkan. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, segala sesuatu mungkin. Selalu ada pengharapan. Dan anak ini mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini berbicara sesuatu mujizat yang luar biasa. Orang yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Ini satu mujizat yang luar biasa. Mujizat yang kreatif. Di suatu desa dekat Yerusalem ada namanya desa Betania. Di situ berdiam seorang yang bernama Lazarus dengan dua saudara wanita perempuannya, yaitu Marta dan Maria. Tuhan Yesus mengasihi ketiga orang ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar Lazarus ini sedang sakit. Dan dia ada di suatu tempat yang cukup jauh dari desa Betania. Dan kabar berikutnya yang Tuhan Yesus terima pada waktu itu, ternyata Lazarus mati. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita kembali ke Betania untuk membangkitkan Lazarus. Dan saya tahu murid-muridnya antara percaya dan tidak percaya. Tuhan Yesus hanya diamkan semua itu. Tuhan Yesus mulai kembali ke Betania. Dan pada saat itu yang menyambut pertama-tama adalah Marta. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Saya percaya. Dia akan bangkit. Di akhir zaman, pada waktu orang-orang mati dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, saya percaya. Marta berkata demikian. Tuhan Yesus terus akhirnya dia bertemu dengan Maria. Pada waktu itu Maria juga berkata seperti apa yang Marta katakan. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria menangis pada waktu itu. Melihat Maria menangis, Tuhan Yesus juga sedih. Dia ikut menangis. Di mana dia dikuburkan? Mereka mengantarkan Tuhan Yesus ke kuburan Lazarus. Di tengah jalan, Tuhan Yesus mendengar. Ada orang Yahudi yang berkata, dia bisa memelekkan mata orang buta. Tapi bisa enggak ya dia membangkitkan orang mati? Tuhan Yesus maskul. Sedih dalam hatinya mendengar itu. Karena banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Sesampainya di kuburan. Jadi kuburan Lazarus itu gua yang ditutup dengan batu. Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, coba singkirkan batu ini. Marta datang. Guru, ia sudah bau. 4 hari dia sudah mati. Tuhan Yesus dengan nada yang agak tinggi dia berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kamu kalau percaya
kamu akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin Marta pada waktu itu mengangguk-angguk. Dan setelah itu batu dibuka. Tuhan Yesus menengadah ke atas. Dia mengangkat tangannya. Dan Tuhan Yesus mulai berdoa kepada Bapa. Setelah itu dia berkata, Lazarus, mari, keluarlah. Orang berdebar-debar menunggu. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesosok yang tadinya mayat, tapi sekarang bisa berjalan. Mereka melihat Lazarus yang tangan dan kakinya diikat dengan kain kafan. Kepalanya diikat dengan kain peluh. Dan Tuhan Yesus berkata, lepaskan itu. Semua gempar melihat kejadian ini. Mujizat yang kreatif dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia membangkitkan Lazarus yang mati. Sudah 4 hari Tuhan Yesus bangkitkan. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan mujizat yang kreatif. Saudara sudah melihat keadaan saudara. Mungkin kau sakit. Sakit secara fisik. Sakit secara mental jiwa. Yang rasanya sudah tidak mungkin disembuhkan. Atau mungkin saudara mengalami problema dalam rumah tangga. Suami istri hubungannya lagi sakit. Orang tua anak hubungannya lagi sakit. Antar keluarga hubungannya lagi sakit. Saudara sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan ini. Sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun kau mengalami akan hal ini. Atau mungkin dalam pekerjaan saudara. Saudara mengalami kemelut yang luar biasa dalam ekonomi keuangan saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mujizat yang kreatif itu masih ada. Mujizat yang kreatif itu masih ada sampai dengan hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan mujizat yang kreatif daripada Tuhan. Bapa, saat ini Engkau membuat mujizat yang kreatif. Sekarang saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Sekarang saudara katakan apa yang menjadi masalah saudara. Katakan. 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 Engkau melihat Tuhan apa yang mereka katakan. Karena mau percaya. Engkau mendengar apa yang mereka katakan. Dan saat ini mujizat yang kreatif itu terjadi. Terima mujizat yang kreatif. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang baru saja Anda dengar akan menjadi jawaban yang mungkin selama ini Anda doakan. Dan saya terus berdoa, biarlah mujizat itu nyata dalam kehidupan Anda saat ini juga. Yesus, Engkau